yang tidak lupa misalnya katanya nggak boleh pakai kalimat negatif ya, supaya kalian tetap ingat. Boleh kita tolong membacakan visi FKUKDW menjadi fakultas kedokteran unggul, terpercaya, transformatif, dan berkelanjutan bagi pengembangan ilmu, teknologi, dan generasi dokter yang profesional, humanis, berbudaya, dan adaptif dalam dunia pluralis. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh divisi. Baik, minta tolong misi yang pertama. Misi FKUKDW. Misi FKUKDW yang pertama menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan generasi dokter yang profesional, humanis, berbudaya, dan adaptif dalam dunia pluralistik berdasarkan nilai-nilai keketuaan. Baik, terima kasih. Bisa belakang boleh. Misi FKUKDW melakukan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan yang berdampak dan bernilai pada nilai manusia. Berpihak pada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, silakan. Melakukan pengabdian pada masyarakat sekaligus mengimplementasikan dan mengevaluasi ilmu dan teknologi untuk pengembangan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Yang keempat, silakan. Membangun fakultas kedokteran yang unggul, transformatif, adaptif, inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Terima kasih. 5. Membangun sivitas akademika fakultas kedokteran yang menghidupi nilai-nilai kewarganegaraan dalam upaya budaya Indonesia dan berwawasan global. Baik, terima kasih. Baik, adik-adik, hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi terkait proposal penelitian dan langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Di sini saya tuliskan ringkasan kenapa di MSI saya sudah menaikkan versi panjangnya yang berpuluh-puluh halaman. Sudah sempat menengok belum? Baik, terima kasih. Sebagian sudah, sebagian belum. Buat yang sudah menengok, ini ringkasannya. Jadi ya panjangnya ada di sana, ringkasannya di sini, gitu kan? Nah, buat yang sudah nengok, mungkin sudah sempat membaca, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau dibahas lebih dalam? Boleh angkat tangan, tidak apa-apa kalau mau. Sebelum saya menyampaikan ringkasnya, karena waktunya terbatas ya, di 50 menit sepertinya sulit kalau harus menjelaskan semuanya. Apakah ada? Belum baca? Atau belum ada? Semoga belum ada ya, bukan belum baca. Baik. Ini adalah tujuan pembelajaran di pagi ini, karena kita akan ngomongin masalah proposal dan juga menjalankan penelitian. Kalau saya tidak salah, semua sudah mengikuti kuliah kesehatan, semua sudah diikuti ya. Jadi semuanya yang ada di komponen proposal, bahkan sampai di pembahasan sudah semua ya, sudah semua diikuti. Yang belum praktikum, tidak proposal. Semua komponen yang ada di proposal kalian semua sudah ikut. Sudah ada siapkan materi terkait itu, betul kan? Iya apa enggak? Jangan-jangan kalian masuk tapi nggak nyadar kalian belajar apa? Sudah kan? Saya nggak mau nanya satu-satunya, cuma konvert aja. Sudah apa belum? Baik, terima kasih. Jadi ini harapannya nanti di setelah ini kalian akan lebih bisa untuk menyusun proposal. Kan kemarin komponen-komponennya sudah diberitahu semua gitu ya, penjelasan masing-masingnya sudah ada. Terus di sini saya mencoba untuk melihat secara garis besar, kalau kalian mau bikin proposal itu bagaimana dan apa saja isinya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan komponen proposal sama laporan penelitian, meskipun penelitiannya masih lama, harapan nanti laporan penelitian bisa sedikit saya sampaikan. Kemudian pertanyaan penelitian,
Hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian ini di bab 1 terutamanya. Kemudian mahasiswa dapat menentukan populasi, sampel dan variabel penelitian, itu ada di bab 3. Kemudian menyusun alur atau perencanaan penelitian, ini juga ada di bab 3. Jadi kita akan skip bab 2. Hipotesis itu ada di bab 2. Sedikit saja. Ini adalah alur besar pembuatan penelitian, atau kalau dalam konteks Anda adalah pembuatan KTI gitu ya, bikin skripsi. Saya tidak tahu apakah nanti pada saat waktunya kalian membuat skripsi sudah ada kewajiban publikasi atau belum. Tapi pada sampai dengan tahun kemarin itu belum ada. Jadi kalaupun sudah ada, ya ini kalian saya beri gambaran sedikit. Nah, ketika kita membuat penelitian, kita itu harus membuat yang namanya proposal. Jadi di sini ada proposal, kita harus bikin. Kenapa sih? Adik-adik tahu nggak? Kenapa sih kita mesti bikin proposal? Supaya menjelaskan penelitian kita untuk bisa dapat dana. Oke, untuk bisa dapat dana. Yang lainnya, kenapa harus bikin proposal? Kenapa sih kok nggak boleh? Udah langsung aja lah penelitian. Ya, kalau mau dapat dana, orang lain kudu ngerti ya, harus bikin proposal. Buat kita sendiri, kenapa? Apa manfaatnya buat kita itu kita bikin proposal? Misalnya kita sudah punya dana sendiri, kita nggak butuh minta dana orang lain, tapi kita harus tetap bikin proposal. Kenapa kira-kira? Biar tahu apa? Sebentar, suara dari mana? Biar tahu? Apa deh? Biar tahu kita tuh mau neliti apa, susunannya kayak gimana biar terarah. Ada lagi. Kenapa kok harus bikin proposal susah-susah? Susah nggak sih bikin proposal? Ribet kan? Kenapa sih kok harus detail? Kenapa sih kok latar belakangnya harus jelas, tujuannya harus jelas? Sampai harus bikin bab 2, sampai kamu harus bisa bikin hipotesis. Terus kamu harus jelasin semuanya, bikin variabel atau mungkin bab 2 dulu harus bikin kerangka konsep, kerangka teori, ribet banget gitu ya. Kenapa? Selain tadi ya, bisa ngerti, apa lagi? Kira-kiranya apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Kenapa harus bikin? Kamu tuh identifikasi apa toh? Di bab 2 misalnya di kerangka konsep, kamu tuh mengidentifikasi apa di kerangka konsep? Masalah yang gimana? Masalah yang mau diteliti. Ada lagi yang berpendapat berbeda. Kerangka konsep itu apa sih? Kerangka konsep itu kan isinya bagan ya. Ada panahnya, ada kotak-kotaknya, gitu kan? Kira-kira kamu identifikasi apa di sana? Timeline tidak diidentifikasi di kerangka konsep. Kerangka konsep itu isinya variabel dan hubungan antar variabel. Kalian sudah kenal variabel ya? Sudah ya? Variabel itu ada apa aja? Bebas, ada yang terikat, ada bebas, ada terikat. Di kerangka konsep harus ada itu, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selain itu ada apa lagi? Variabel ada apa lagi? Selain bebas dan terikat? Kontrol. Variabel kontrol. Apa maksudnya variabel kontrol? Oke. Variabel kontrol. Benar sih. Karena tidak ada di kerangka konsep variabel kontrol. Apakah selalu variabel terikat itu hanya dipengaruhi oleh variabel bebas? Kenal dengan yang namanya variabel peracu, variabel pengganggu, variabel antara. Kenal
konsep selain ada variabel bebas, kamu mau lihat kan biasanya nih ya, ini untuk beberapa penelitian yang ada variabel bebas sertifikatnya. Kalau nggak ada nanti kerangka konsepnya beda lagi gitu ya. Paling tidak untuk yang misalnya kalian mau mengetahui hubungan, kalian mau mengetahui pengaruh A terhadap B, itu kan ada variabel bebasnya, ada variabel terikat gitu kan. Kamu kan pengen tahu nih, apakah benar sih variabel A, variabel bebas itu berpengaruh terhadap kejadian variabel B gitu. Tapi kan tidak semuanya dari variabel B itu hanya dipengaruhi oleh variabel A. Nangkep ya? Bisa nangkep ya? Nah, itu kan yang namanya ada variabel perancu, variabel pengganggu. Itu harus diidentifikasi. Sebisa mungkin akan dikendalikan, kan gitu. Kalau tidak kamu kendalikan, yang ganggu itu banyak banget. Misal taruhlah gini, kita mau tahu apakah konsumsi permen itu berpengaruh pada kejadian karies gigi. Permen, karies, kebayang ya? Kita mau meneliti nih, kayaknya kok ini banyak karies, kayaknya banyak makan permen di anak SD. Kita mau provokasi, bukan mau musuhin pabrik permen lah ya. Tapi kita mau edukasi ke anak-anak, jangan makan permen karena bikin karies. Kita bikin penelitian. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya? Tebak aja. Variabel bebasnya adalah tidak dengar. Saya kalau pagi-pagi ada budi dikit. Apa variabel bebasnya? Anak itu kah dia variabel bebas? Kalau anak itu apanya? Judul penelitiannya adalah pengaruh permen terhadap kejadian karies gigi pada anak SD kelas 1. Anak SD kelas 1 itu apa? Subjek? Ya, anak SD kelas 1 itu adalah subjek penelitiannya, populasinya gitu kan. Nanti kalian menentukan populasi, ngambil sampel ya di anak SD kelas 1 itu. Kan kamu menentukan kayak gitu kan. Sampelnya anak SD kelas 1. Mungkin populasinya kalau mau yang gede ya anak SD gitu ya. Ada populasi terjangkau sampel kan gitu. Nah, terus jadi saya nanya, variabel bebas. Variabel bebasnya apa? Berarti variabel bebasnya adalah permen, konsumsi permen. Variabel terikatnya adalah karies dentis. Nah, kamu ngelakuin penelitian tanpa mengidentifikasi apapun, kamu tanya anak SD, "Dek, makan permen berapa seminggu?" gitu kan. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Terus kerja sama dokter gigi cek karies dentis. Ternyata tidak berhubungan. Malah mereka yang banyak makan permen itu gak karies dentis, yang sedikit makan permen karies. Padahal by teori, secara teori kamu kan udah bikin bab 2. Secara teori seharusnya makan permen menyebabkan karies dentis, gitu kan? Kamu mau studi populasi lagi. Lah, kenapa ini bisa terjadi? Apakah benar-benar akhirnya kamu akan publish makan permen banyak gak apa-apa? Menurut studinya gak ada hubungannya, malah mau melindungi lo makan permen. Semakin kamu makan permen, kamu gak karies. Apa yang kira-kira kita terlewat? Faktor lain yang mempengaruhi apa? Kejadian karies dentis. Misalnya apa? Kebiasaan gosok gigi. Lah kamu nggak identifikasi, itu kan faktor perancu ya. Ya kamu nggak identifikasi, hasilnya kayak gini. Apa ya kamu mau bilang makanlah permen gitu kan? Ternyata ketika ada penelitian lain, kamu dapat penelitian diidentifikasi sikat giginya, dia rajin makan permen misalnya. Dia makan permennya banyak, tapi habis makan permen langsung gosok gigi. Atau dia sehariannya rajin gosok gigi, yang makan permennya cuma 1 atau bahkan nggak pernah gosok gigi. Gitu. Kebayang ya? Jadi di variabel di kerangka konsep kan kamu mengidentifikasi semua. Nah, kerangka
konsep itu hanya dibuat di proposal. Kalau kamu nggak bikin proposal, kamu nggak akan bikin kerangka konsep. Kerangka teori aja mungkin nggak bikin gitu ya. Cuma bikin aja bab 3, gimana cara melakukan penelitian. Kebayang ya, kenapa kalian harus membuat proposal sebelum melakukan penelitian. Bab 3 aja, kamu kan ada detail banyak di sana gitu. Nanti akan dibahas lain. Nanti saya jabarkan belakang. Nah, setelah bikin proposal, kalian akan lakukan seminar proposal itu di sini pada saat ini lah ya. Dalam tahapan penulisan skripsi, setelah kalian bikin proposal, kalian akan seminarkan itu dulu, kemudian akan mendapatkan masukan dari dosen pembimbing dan penguji. Semua akan memberikan masukan. Gitu kan. Apakah ini sudah betul? Apakah ini ada yang perlu dikoreksi? Apakah pertanyaan penelitian kalian akan latar belakang masalah kalian itu winner? Tahu winner ya? Winner apa dia? Pak Ida winner? F-nya? Pertanyaan penelitian? Visible. I-nya? Interesting. N-nya? Novelty. E-nya? Ethical. R-nya? Relevan. Paling tidak akan dinilai itu. Yang jelas dinilai adalah visibilitasnya. Benar nggak sih penelitianmu ini benar-benar visible? Waktu mengerjakan skripsi itu paling enggak diharapkan 6 bulan selesai. Nah kalau kamu mau meneliti pertumbuhan anak setelah diberi makan kacang hijau, pertumbuhan anak kamu melihat balita 5 tahun, kamu skripsi 4 tahun ya? Ya nggak mungkin kan? Itu tidak visible meskipun mudah gitu kan. Menarik mungkin tapi itu nggak visible. Jadi harus paling tidak visibilitasnya harus dicek. Ya menarik enggak, kemudian secara etik bagaimana? Itu akan dicek gitu kan di seminar proposal. Kemudian setelah seminar proposal, oke diudilan, kalian akan membuat protokol etik. Kayaknya Dokter Mitra ya sudah masuk untuk protokol etik, menjelaskan bahwa penelitian kalian itu harus etis, baik itu kepada manusia maupun kepada hewan. Jadi ada bahaya-bahaya ya penelitian yang tidak etis sudah disampaikan gitu kan, bisa kalian pelajari juga. Jadi harus memastikan responden kalian itu benar-benar dimanusiakan lah. Jadi ini penelitian yang etis, itu harus dipastikan pada saat pengurusan ethical clearance, kelaikan etik. Setelah dinyatakan layak etik, penelitian kalian mulai bisa dikerjakan. Nah ketika mau mengerjakan penelitian, itu jangan lupa ini ya, kalian harus minta izin dulu, izin penelitian. Tergantung. Ketika misalnya kalian penelitian di sini, teman-teman kalian sendiri aja, ya, itu ada alurnya karena kalian menemukan teman-teman kalian di kampus, bukan di jalan. Karena di kampus berarti mereka sebagai mahasiswa, kamu harus mengajukan izin penelitian ke fakultas. Kalau respondenmu dari fakultas-fakultas lain mengajukan izinnya sampai ke tingkat universitas. Kalau ke koas ya sampai ke prodi profesi gitu ya, di fakultas prodi profesi. Semudah untuk surat-suratan. Kalau misalnya di masyarakat pun harus ada izinnya. Paling tidak ketua RT ya. Sehingga kalau kamu duduk itu nggak diprotes gitu ya. Kan kadang-kadang izin atas seizin itu sumbangan sih. Atas seizin ketua RT, ketua RW gitu ya. Tapi penelitian harus sampai sana. Kalau ke puskesmas juga harus sampai ke saya lupa lembaganya, ada lembaga yang harus dimintain izin. Saya lupa deh namanya. Kalau dulu ada di dekatnya Tugu, sekarang kayaknya semuanya begitu. Kalau yang untuk kota Jogja ada di Balai Kota. Jadi ada alurnya tempat kalian mengajukan penelitian. Kalau misalnya harus balik bangkes, sejenis itu nanti coba dicari ya. Kalau kalian penelitian di misalnya di rumah kalian pun seharusnya ada alurnya. Bagaimana dari kota, karena di UKD itu kan ada di kota, dia akan bersurat ke misalnya Semarang gitu ya, ke Jawa Tengah, kemudian nanti akan turun suratnya lagi ke lokasi tempat kalian. Sehingga apa? Sehingga kalian itu tidak mungkin diusir dari lokasi penelitian karena kalian sudah mengantongi legalitas. Itu pentingnya legalitas. Jadi kamu gak akan dikutuk deh. Kalau dikutuk kamu udah punya surat. Ini saya punya surat izin penelitian di sini. Mohon kerjasamanya. Gitu ya. Kemudian setelah perizinan pelaksanaan penelitian
penelitian kamu sudah ambil data, kemudian dari situ akan kamu tulis. Kamu akan menulis, nanti kan proposal itu bab 1 sampai bab 3. Kemudian di penulisan ini kalian akan melengkapi dengan bab 4, bab 5. Pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran di bab 5. Yang habis itu kan akan dipublikasikan. Ini dipublikasikan. Terus kamu bisa langsung pilih jurnal, kemudian submit gitu ya. Selesai gitu kan. Kemudian di review, kemudian akan publish terbit. Nah, di sini pembimbingan kalian itu akan ada di sini ketika KTI. Nah, dari pembuatan proposal. Jadi semua step-step ini boleh kalian konsultasikan pada dosen pembimbing, bahkan sampai ke pembuatan naskah publikasi siap kirim, siap submit. Itu bisa dan kami sarankan memang melakukan konsultasi. Nggak apa-apa kok nanya gitu ya. Kalian siapa apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting nanya dulu gitu ya. Tanyakan saja, minta pendapat. Paling tidak mereka sudah pernah penelitian sekali, 2 kali lah di semasa hidup mereka. Skripsi pasti sudah pernah, kalau S2 sudah pernah tesis. Jadi sudah pernah gitu. Sudah ada sedikit pengalaman. Gitu ya. Kemudian ini adalah sistematika proposal penelitian. Ini nanti ada buku panduannya. Jadi di buku panduan ini adik-adik mana yang belum tahu dari komponen ini? Coba dibaca sebentar. Sudah kenal semua kan? Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, keaslian penelitian. Oh iya, keaslian penelitian buat apa ya, Dek? Mencegah plagiasi, apalagi? Copyright. Apalagi dengan mengidentifikasi keaslian penelitian. Paling tidak kalian itu tahu di bidang kalian yang mau kalian teliti itu sudah ada penelitian apa saja di sana. Jadi tidak ada duplikasi yang tidak bermanfaat. Jadi kamu ngeluarin usaha itu ada manfaatnya gitu loh, nggak cuma buat terus saja gitu kan. Jadi ada tambahan terhadap ilmu pengetahuan atau tambahan terhadap masyarakat yang bisa kalian sumbangkan dengan penelitian. Kalian penelitian lah yang nggak gampang, nggak langsung tidur buka mata terus jadi enggak ya. Kan butuh effort ya. Kalau misal effortnya itu tidak hanya sekedar nilai A tambahan untuk skripsi, tapi juga bermanfaat, kan lebih bagus gitu. Jadi itu pentingnya juga keaslian penelitian harus ada. Oke, mana yang mau dibahas lebih lanjut? Bab 1, bab 2, bab 3? Keaslian penelitian belum dapat. Cara buat kerangka rumus. Oke, loncat ke keaslian ya. Ini latar belakang udah ngerti ya. Kemarin kayaknya kita sudah ngomong ya. Ini kan. Oh langsung ya. Oke. Jadi gini deh. Ketika kalian sudah ini kan, kalian kan bikin pendahuluan. Bikin pendahuluan itu kalian cari latar belakangnya. Kenapa ini kok menarik gitu ya? Kenapa ini menarik? Faktanya apa? Gapnya ada di mana? Kalian sudah identifikasi. Kalian sudah tahu penelitianmu ini tujuannya masalahnya apa? Tujuannya mau buat apa? Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Manfaatnya apa? Kamu sudah identifikasi. Habis ini kamu kan mencari di dunia ini apakah sudah ada penelitian yang serupa dengan penelitian saya. Kalau memang sudah ada, pertanyaan kembali lagi, apakah masih relevan itu kita teliti? Kok diteliti lagi kenapa? Itu sebenarnya juga sudah masuk di latar belakang, jadi ditambahkan di latar belakang. Sudah ada tapi masih relevan saya teliti karena begini. Itu masuk lagi ke latar belakang. Sudah ada, tapi di penelitian yang terdahulu itu ada kelemahannya. Nah, saya mau memperbaiki kelemahan itu untuk tahu lebih bagus. Jadi yang
yang di hasil penelitian kamu sudah masukkan itu, terus bedanya apa? Oh bedanya ternyata yang kemarin itu bilangnya instrumennya itu nggak bagus, suruh ganti. Ya sekarang berarti saya ganti instrumen. Atau penelitian yang terdahulu itu ngomongnya penelitiannya nggak spesifik, variabelnya kebanyakan, atau variabelnya kurang banyak. Sekarang saya mau melengkapi atau mau menspesifikkan, kayak gitu. Jadi di keahlian penelitian kalian akan mencari penelitian yang mirip syukur-syukur dengan variabel-variabel yang sama. Jadi punya variabel bebas, variabel terikat yang sama. Terus bedamu dengan mereka apa? Kenapa kok itu kamu lakukan? Jadi itu mahal, kita cari yang murah. Ganti alat ukur, misalnya kayak gitu bisa. Atau semisal tidak ada yang sama sekali menghubungkan kedua sama persis seperti punya kalian, cari yang mirip-mirip. Oh, penelitian ini meneliti tentang misalnya ada es dawet terhadap karies. Yang permen terhadap karies belum ada. Adanya es dawet terhadap karies. Karena es dawet sama-sama manis sama kayak permen. Saya pengen tahu, sama nggak sih permen terhadap karies? Mohon maaf yang puasa ya. Tidak ada maksud untuk mengiming-imingi. Gitu ya. Jadi di keahlian penelitian itu kalian akan mengidentifikasi penelitian-penelitian yang mirip atau sama di tempat yang lain. Terus bedanya sama punya itu apa? Diidentifikasi. Perbedaan dengan penelitian saya adalah ini, persamaan dengan penelitian saya adalah ini. Itu. Singkatnya kayak gitu untuk keahlian penelitian. Apakah bisa diterima? Oke. Nah kemudian lanjut ke mudah ya. Nah, landasan teori sudah bisa bikin. Sudah ada gambaran ketika kalian buat landasan teori isinya apa? Sudah ya? Atau mau dikasih contoh? Kalau ada yang mau dikasih contoh, ada yang mau sharing jadi judulmu. Saya coba buatkan, tapi besok kalau kamu praktikum terus diprotes ya jangan bilang begini. Ada yang mau? Sukarelawan-sukarelawati pakai judulnya, biar kalian ada gambaran gitu. Enggak? Oke, kalau enggak, tadi ngomongin apa? Kerangka landasan teori ya, sebelum kerangka konsep ya. Landasan teori, ya sudah pakai permen sama karies aja ya. Meskipun saya tidak terlalu menguasai karies, saya nggak terlalu menguasai ganti seperti apa ya? Hipertensi aja ya. Apakah lari pagi mempengaruhi kejadian hipertensi gitu ya? Lari pagi, hipertensi gitu kan? By teori harusnya gimana? Ada bayangan nggak? Lari pagi, dia akan menaikkan apa menurunkan kejadian hipertensi? Ayo. Kontroversi, jangan. Yang kita sudah sepakat apa? Diabetesnya kenapa? Mau ngomong apa diabetes? Banyak makan asin sama hipertensi. Banyak makan asin sama hipertensi, ya, oke. Nah, by teori banyak makan asin menyebabkan peningkatan tekanan darah, misalnya gitu ya. Ada teori yang bilang itu, ada teori yang tidak. Kamu mau membuktikan ini sebenarnya iya apa enggak? Berarti kan ada dualisme di sini yang kamu mau buktikan. Nah di landasan teori itu, di kerangka teori kan kamu harus ada konsumsi garamnya, gitu kan? Konsumsi garam di sini kejadian hipertensi. Nah pada landasan teori, kerangka teori, kamu akan mencari teori yang menjelaskan bagaimana konsumsi garam ini bisa menyebabkan peningkatan kejadian hipertensi. Misalnya, ini misalnya ngomong kosong, saya nggak belajar betul maksudnya. Konsumsi garam misalnya akan menyebabkan peningkatan natrium di dalam darah misalnya ya. Kemudian natrium di dalam darah akan bekerja di misalnya RA sistem ginjal sehingga dia penarikan cairannya lebih besar. Karena peningkatan cairan lebih besar, tekanan darah naik. Dan mungkin ada jalur yang lain. Itu
landasan teori, di kerangka teori. Bagaimana secara teori Anda itu menjelaskan konsumsi garam ada hubungannya dengan peningkatan kejadian hipertensi. Nah, kalau di kerangka konsep, apa yang kamu tulis tadi? Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah konsumsi garam. Variabel terikatnya adalah peningkatan tekanan darah, kejadian hipertensi. Ada variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat selain variabel bebasmu, konsumsi garam? Ada, contohnya adalah stres, hipertensi, apalagi usia, jenis kelamin, genetik, kebiasaan olahraga, merokok dan seterusnya. Itu adalah variabel perancu yang merancukan hipotesismu dari konsumsi garam ke kejadian hipertensi. Itu yang kamu tuliskan di kerangka konsep. Variabel bebas, variabel terikat, dan semua variabel yang kira-kira akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel terikat atau mempengaruhi kerja dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Bisa bedain. Kamu bikin kotak di sini variabel bebas, kamu bikin kotak di sini kebalik. Kamu bikin variabel di sini variabel bebasnya kan ada panah, variabel terikat. Dan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat gitu kan. Nah, di sini kalau kamu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana si konsumsi garam itu mempengaruhi kejadian hipertensi, kamu taruh panah di sini. Di tengah-tengahnya. Kalau itu mempengaruhi cara kerja si konsumsi garam dalam kejadian hipertensi. Tetapi kalau itu mempengaruhi kejadian hipertensi, kamu taruh panahnya di sini. Usia, jenis kelamin, genetik, apalagi kebiasaan merokok itu kan mempengaruhi kejadian hipertensi. Kamu taruhnya di sini. Di kotak variabel yang kamu bikin kotak variabel perancu, dia mempengaruhi variabel terikatmu, kejadian hipertensi. Kalau misalnya kamu pikir bahwa konsumsi garam itu akan dipengaruhi oleh cara masak makanan, berarti itu akan berpengaruh di sini. Misalnya, bagaimana si konsumsi garam itu mempengaruhi dia kejadian hipertensi. Atau konsumsi minum. Kalau dia makan garam tak banyak tapi minumnya banyak, dia ganggu itu, dia nggak jadi kejadian hipertensi. Kan minum banyak nggak mempengaruhi kejadian hipertensi kan? Jadi dia mungkin akan mempengaruhi hubungan antar variabel. Kamu taruhnya di sini. Bisa bedain? Kotak, ini jalan hubungan. Kalau dia mempengaruhi cara bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, ya kamu taruhnya di sini, mananya kotaknya di situ. Kalau kamu mempengaruhi cara ada variabel lain yang mempengaruhi variabel terikat, kamu taruhnya panahnya di sini. Itu cara bikin kerangka konsep. Cukup jelas? Ada bayangan ya? Nah, terus ini kan bab 2 ya, sampai bikin hipotesis. Hipotesis itu biasanya landasannya adalah dari landasan teori, dari kerangka teori. Kamu bikin kerangka teori itu untuk menguatkan supaya orang itu gampang baca bahwa penelitianmu itu pasti berhasil. Di atas kertas baik teori penelitian kita berhasil. Nah, ketidakberhasilannya mungkin nanti ada di kerangka konsep, ada banyak faktor perancu, faktor pengganggu. Yang kita udah ngerti, baik teori kita udah ngerti itu ada. Nah, kalau misalnya tadi kerangka konsep, ini banyak nih variabel perancu dalam penelitian saya itu banyak. Apa yang bisa kita kerjakan? Pasti. Apa yang bisa kita kerjakan kalau kita sudah mengidentifikasi, waduh, kayaknya ini beda nih, jenis kelamin ini beda lagi, perempuan ini, hormonal ini, pengaruh ini. Saya udah tahu. Kemudian misalnya sosial ekonomi itu juga beda, tingkat pengetahuan itu beda ya. Sudah saya tahu dari teori, dari penelitian terdahulu itu tuh pengaruh. Udah ngerti, udah kita taruh di variabel perancu. Apa yang bisa kita kerjakan?
kita milih subjek? Bisa kan? Kita sudah mengidentifikasi variabel perancu, bisa dong kita milih subjek. Pilihnya di mana? Taruh di mana pilihannya? Di bab 3. Di bab 3 ini kamu akan mendesain penelitianmu, gitu kan? Bab 1 udah tahu latar belakangnya, bab 2 sudah tahu bahwa teori ini akan berhasil. Oh ya tadi ya, tidak selalu harus ada hipotesis. Ada penelitian-penelitian khusus yang dia memang tidak bisa hipotesis. Kalau kamu meneliti prevalensi mungkin ya nggak ada hipotesis. Nggak apa-apa. Penelitian kualitatif barangkali tidak ada hipotesis juga nggak usah maksain. Bisa tidak ada hipotesis. Nah, habis itu kan ke bab 3. Kamu bikin bab 3 kan metode penelitian. Di metode penelitian kan kamu merancang gitu kan. Kamu merancang bagaimana caraku melakukan penelitian secara detail. Biar kamu juga ada gambaran, biar orang lain yang nanti akan meneliti apakah ini layak etik atau tidak itu ngerti tanpa harus kamu presentasi. Proposalmu tuh harus bisa bunyi sehingga orang yang sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang penelitianmu, mereka itu mudeng hanya dengan membaca proposalmu. Nggak harus panggil kamu, ini jelasin dong kamu ngapain, nggak harus gitu. Jadi bab 3 harus sedetail mungkin, seoperasional mungkin. Kalau kamu aja nggak ngerti kamu mau penelitian kayak apa, ya kamu nggak bisa berharap orang lain ngerti dong ya. Kan ini penelitianmu. Kamu ngerti tapi nggak kamu tulis, ya orang juga nggak ngerti. Untuk tahu bagaimana bab 3 itu sudah cukup atau belum, kamu bisa ngecek dengan kamu minta temanmu yang sama sekali nggak ngerti tentang penelitianmu baca. Kalau kamu baca ini, kamu udah nggak kamu bikin apa? Kalau dia mudah, berarti proposalmu bagus, bab 3mu bagus. Berarti kamu sudah bisa menjelaskan apa yang mau kamu lakukan ke orang. Kalau orang yang nanti, ini kamu maksudnya apa sih? Berarti belum bagus, perbaiki. Ada kalimat-kalimat yang mungkin harus kalian detailkan, harus kalian bikin sederhana. Bikin proposal itu tidak harus rumit ya, Dik. Nggak usah pakai kalimat majemuk bertingkat ganda. Ngerti kan kalimat majemuk bertingkat? Ini karena ini sebabkan ini sehingga ini karena ini aduh nggak ngerti. Mendingan sudah predikat objeknya jelas. Kambing makan rumput warna hijau, kambing suka hijau. Maksudnya sesingkat itu gitu ya. Bukan kambing makan rumput karena rumput berwarna hijau sehingga kambing suka hijau. Aduh gitu kan. Repot gitu kan. Jadi bikin sejelas mungkin. Nah ini dalam komponen bab 3, kamu harus tahu desain penelitianmu apa. Apakah dia observasional, apakah dia intervensi, atau mungkin kamu bikin ya eksperimental, konsep eksperimental, atau kamu bikin cross seksional, kamu bikin cohort, kamu bikin pre-post test design. Itu kamu harus tahu kamu melakukan apa. Dia dengan data primer, data sekunder itu akan ditampilkan di desain penelitianmu. Kamu bikin apa? Tempat waktu penelitian juga harus ada. Kamu mau penelitiannya di mana? Spesifik, apakah dia di Jalukan Dewe di Fakultas Kedokteran, di mahasiswa semester 1 yang penting kedokteran, atau misalnya di Purworejo di mananya, di rumah sakitnya, di puskesmas aja, atau di RT RW dan seterusnya. Itu harus spesifik. Terus kapan itu akan dilakukan? Itu harus jelas. Populasi dan sampling, kriteria inklusi dan eksklusi, paham? Bagaimana menentukan kriteria inklusi dan eksklusi? Paham nggak? Kriteria inklusi itu apa, Dek? Inklusi, kriteria inklusi adalah mencakup semua kriteria yang kamu mau pakai untuk. Kenapa kamu harus bikin kriteria inklusi dan eksklusi? Taruh tadi ya. Konsumsi garam terhadap kejadian hipertensi. Kriteria inklusimu apa? Usia, oke. Kamu mau ambil berusia berapa? Misalnya usianya 40 tahun ke atas, di atas 40. Ini berdasarkan literatur ya, kenapa kalian memilih kriteria inklusi. Usia 40 tahun ke atas, terus
kamu tahu tadi kriteria perancunya adalah, variabel perancunya adalah jenis kelamin. Kamu mau menyeragamkan enggak? Atau mau mengidentifikasi aja? Kamu pengen menyeragamkan. Jadi kamu bikin laki-laki misalnya, usia 40 tahun, laki-laki. Terus apa lagi misalnya? Ras misalnya kamu mau, atau ada ada perancu lain nggak yang dia bisa mempengaruhi kejadian hipertensi? Misalnya ada ras. Misalnya berarti kamu akan inklusi kriteria inklusi ada ras tertentu. Misalnya. Nah, udah bikin kriteria inklusi. Kenapa kamu harus bikin kriteria inklusi? Kenapa bikin harus dia laki-laki, di atas 40 tahun, rasnya misalnya? Rasnya tidak bisa. Misalnya kamu mau bikin mongoloid gitu, kan ras ada mongoloid, kaukasoid, negrid gitu-gitu kan? Kita masuk apa sih? Mongoloid ya maksudnya. Tak ada di ras Jawa. Oke, kenapa kamu bikin kriteria inklusi? Tujuannya apa? Kamu bikin kriteria inklusi supaya apa? Menghindari Kan variabel. ada populasi banyak toh, ada populasi banyak. Ada populasi terjangkau, gitu kan? Sedikit dari populasi. Terus kamu bikin kriteria inklusi itu tujuannya buat apa terhadap populasi atau itu? Merepresentasikan. Representasi. Terus kamu mau dengan kriteria ini kamu mau ngapain sih populasi? Kamu mau pilih, kan? Memilih orang yang ada di populasi untuk kamu masukkan menjadi sampelmu, kan? Menjadi sampel penelitian. Itu kriteria inklusi. Cowok cewek masuk, cewek buang, gitu kan? Cowok masuk, cowok 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 60 tahun, di atas 40 tahun masuk, lainnya buang gitu. Sehingga kamu dapat sekumpulan orang yang sesuai dengan kriteria inklusi. Nah, kriteria eksklusi apa? Kriteria eksklusi adalah bagaimana caramu menentukan kriteria eksklusi pada penelitian ini, konsumsi garam, kejadian hipertensi. Inklusinya udah jelas, kamu berusaha meminimalkan variabel perancu, pengaruh variabel perancu dengan menyeragamkan subjek. Kamu menyeragamkan usianya, kamu menyeragamkan gendernya, gitu kan? Kamu pilih nih. Jadi harusnya dua variabel perancu itu sudah nggak pengaruh. Lumayan, keberhasilan penelitianmu lebih besar. Terus ada yang namanya kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini apa? Apa yang kamu usulkan sebagai kriteria eksklusi? Dapatnya laki-laki. Apakah perempuan adalah kriteria eksklusi? Kalau saya bilang kriteria eksklusi saya adalah perempuan, usia kurang dari 40 tahun, ras bukan mongoloid, apakah itu kriteria eksklusi? Udah dapat kan ya? Kalian udah dapat belum kriteria eksklusi? Belum? Yakin? Kalau belum tak kasih tahu. Kalau sudah tak tanya lagi. Belum dapat? Oke. Kriteria eksklusi adalah kriteria yang kalian pakai untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah ada sesuai dengan inklusimu yang kira-kira akan mengganggu penelitianmu. Jadi perempuan umur kurang dari 40, ras bukan mongoloid itu tidak termasuk kriteria eksklusi. Lah masuk aja enggak, masa mau kamu keluarin? Kan gitu. Perempuan masuk enggak di sampelmu? Enggak, ya jangan dikeluarin dan kamu enggak bisa keluarin perempuan, lah enggak ada kok. Yang bisa kamu keluarin adalah misalnya
nggak ngisi kuesioner sampai selesai, itu ganggu penelitianmu kan? Dia keluar nggak dihitung. Dia nggak mau melanjutkan penelitian, ya jangan dimasukkan. Kalau dia jumlahnya terus dimasukkan tapi dia nggak ada hasilnya, ya nanti akan ganggu tuh penelitianmu. Apalagi misalnya ternyata dia mengkonsumsi atau sudah hipertensinya dengan komplikasi, misalnya nih meteorit itu akan ganggu penelitianmu, atau dia sudah mengalami hipertensinya puluhan tahun, hipertensi sejak usia muda dia sudah misalnya, itu kamu anggap dia mengganggu penelitianmu, bisa kamu eksklusi. Mungkin nggak laki-laki di atas 40 tahun dia hipertensinya sudah lama banget, mungkin nggak? Mungkin. Tapi itu karena ganggu, kamu buang, dieksklusi. Jadi misalnya dari 100 orang yang berpotensi dimasuk ke penelitianmu, berdasarkan kriteria inklusi kamu masukin 50 orang. Dari 50 orang ini yang memenuhi kriteria eksklusi 10 orang. Berapa sekarang sahabatmu? Berapa yang akan bisa diolah? 40. Dari 100 sudah jadi 50, kamu keluarin 10 jadinya 40. Nggak bingung ya? Oke. Jadi itu kamu yang tentuin kriteria inklusi dan eksklusi untuk meminimalkan pengaruh dari variabel-variabel yang lain, variabel peracun itu bisa kamu eksklusi. Buang. Oke ya. Nah, kemudian ini nih variabel penelitian sudah cukup jelas ya tadi ya, udah ngerti ya, variabel bebas, variabel terikat. Terus ada yang namanya definisi operasional. Kamu di sini apa aja? Dikit boleh? 10 menit boleh? Kalau boleh saya terus, kalau nggak boleh saya langsung kesimpulan, nggak maksudnya tinggal 2 menit. 10 menit ya? Definisi operasional. Kenapa kamu ngerti definisi operasional itu apa? Definisi operasional adalah kamu harus bikin kan kamu punya variabel. Terus kamu tadi sudah tahu hubungan antar variabel. Terus di sini di bab 3 itu desain tempat waktu populasi sampai dan inklusi eksklusi, kamu bikin variabel penelitian, kamu akan identifikasi variabel penelitianmu dan definisi operasional. Variabel penelitian kalian sudah bisa menentukan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, variabel peracunnya apa, mungkin ada variabel antaranya apa, dan seterusnya kamu sudah menulis. Habis itu kalian akan diminta untuk membuat definisi operasional. Bagaimana kalian mengoperasionalkan variabelmu itu? Apa yang kamu maksud dengan konsumsi garam? Definisikan itu. Yang saya maksud dengan konsumsi garam adalah bla 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 bla. Misalnya jumlah garam yang dimasukkan pada orang tersebut yang paling makan. Di definisi operasional itu ada banyak kolomnya, nanti bisa dilihat contohnya. Ada variabelnya apa, definisinya apa, cara mengukurnya gimana, itu ada di definisi operasional. Jadi konsumsi garam adalah ini per definisi, bisa by kamus kah, bisa by jurnal kah. Saya mengukurnya pakai kuesioner A. Jadi orang akan mikir, kalau dia mau bikin penelitian sama kayak penelitianmu, dia akan bikin sesuai definisi operasional kode KB. Jadi pengertiannya ini diukur pakai apa? Kalau sudah dapat diukur pakai apa, hasilnya keluar kayak apa? Apakah hasilnya adalah tinggi, sedang, rendah? Apakah hasilnya konsumsi, tidak konsumsi? Apakah hasilnya sedetil gramasinya? Itu beda-beda. Kemudian dia termasuk variabel apa? Apakah numerik, apakah kategorik? Apakah dia mungkin kalau dia kategorik, apakah dia nominal gitu ya? Nominal, ordinal gitu kan? Apakah dia interval, apakah rasio, itu diidentifikasi. Kalian sudah kenal kan variabel, ada yang numerik, ada yang kategorik, kenal kan? Kenapa itu harus ada? Karena nanti kalian akan menentukan analisis data. Beda antara kamu
analisis data numerik, kategori, sama-sama kamu menghubungkan, itu analisis statistik yang kamu pakai itu beda. Jadi kamu harus tentuin. Taruhlah begini, hipertensi itu variabelnya kategori apa numerik? Hipertensi kategori apa numerik? Bisa dua-duanya. Kok bisa? Tergantung soal apa tadi? Ada pendapat berbeda. Hipertensi itu kategori apa numerik? Bisa dua-duanya. Kenapa bisa dua-duanya? Oke, kalau kamu memutuskan bahwa kamu mau pakainya stage-nya stage 1, 2, 3, 4 misalnya, perhipertensi stage 1, 2, 3, 4 menurut JNC 7, itu kategori atau numerik? Kategori. Kalau kamu memutuskan bahwa dia berdasarkan angkanya, aku mau identifikasi angkanya aja deh, dia tensinya berapa? 150, sistol, diastolnya 90, ini 160, ini 140, berarti dia adalah numerik. Nanti baru kamu di belakang bisa kesimpulan berarti konsumsi garam akan berhubungan dengan peningkatan tekanan darah misalnya kayak gitu. Nanti kamu kategorikan baru di belakang hipertensinya jadi apa, naik apa enggak gitu kan, menaikkan secara signifikan atau tidak. Jadi tergantung kamu sebagai peneliti, kamu mau putuskan variabelmu ini kategorinya apa. Apakah dia termasuk variabel yang numerik ataupun kategori, itu terserah kamu, adanya di definisi operasional. Bagaimana gitu kan? Satuannya apa kamu mau bikin? Milimeter error kah atau satuan yang lain? Terus tadi sampai ke dia jenisnya apa? Itu ada di definisi operasional. Tujuannya supaya paling tidak orang itu ngerti maksudmu apa. Kalau dia pengen lagi meneliti sama seperti penelitianmu, dia akan bisa melakukan penelitian yang serupa. Karena dia ngerti kamu tuh melakukan penelitian, bagaimana cara kamu melakukan penelitian. Terus penghitungan besar sampel, alat bahan, pelaksanaan penelitian, analisis data, etika penelitian, dan jadwal penelitian. Jadwal penelitian perlu dibuat selain untuk perkiraan waktu bagi para sponsor yang ngerti kira-kira kamu tuh selesainya berapa lama. Mereka keluarin duit itu, kamu akan menyelesaikan kira-kira dapat hasilnya kapan, kira-kira bisa publish kapan, jika dia berdampaknya kapan di bisa kamu. Tapi buat kita peneliti, paling tidak dengan membuat jadwal penelitian, kita akan tahu sudah sampai mana dan harus bagaimana. Misalnya sesuai dengan jadwal, oke, bikin timeline. Kalau nggak sesuai, apa yang harus dikerjakan? Ada salahnya di mana? Kalau kamu nggak bikin jadwal, kamu nggak bisa evaluasi. Penelitianmu ternyata sangat lambat. Kenapa kok sangat lambat? Perizinannya susah banget ya. Dan ada apa yang bisa dilakukan nggak dengan perizinan? Kalau nggak bisa, ya sudah gitu kan. Kamu kan jalani. Tapi paling tidak itu akan menjadi evaluasi buat kamu ketika membuat penelitian serupa, bikin jadwalnya ya dipanjangin. Atau kamu bikin cara yang berbeda ketika mengurus perizinan. Kayak gitu. Jadi jadwal itu penting untuk dibuat buat kamu sendiri atau buat sponsor. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Ketika membuat hasil dan pembahasan, kalau saya sendiri, saya tidak terlalu menyarankan hasil itu bertele-tele. Mengulang beberapa kali bagian yang sama itu tidak efektif. Hasil seharusnya ditampilkan dengan sejelas mungkin dan seringkas mungkin, semenarik mungkin ya. Yang jelas seefektif dan sejelas mungkin. Pertama di hasil kamu akan jelaskan sedikit bagaimana jalannya penelitianmu itu senyapanya, sedikit aja. Kemudian sehingga kamu akan mendapatkan, misalnya ini penelitian kuantitatif ya, berapa sampel yang akhirnya kamu dapatkan, berapa dieksklusi karena apa gitu ya. Itu dijelaskan sedikit, kemudian hasilnya kamu tampilkan. Variabel-variabelnya, misalnya tadi kriteria demografis kamu tampilkan ringkas. Kemudian kebiasaan konsumsi garamnya kamu tampilkan sedikit. Kejadian hipertensinya kamu tampilkan, mungkin ditampilin gitu ya biar gampang. Terus habis itu hubungan antar variabelnya, hasil analismu kamu tampilkan di sana, bisa berupa narasi. Sebagian besar tidak menyukai adanya kopasan
tabel dari SPSS, dari Strata itu langsung ke hasil. Jadi kamu bikin sendiri punya. Dibikin, jadi jangan kompas semuanya langsung dimasukkan ke hasil, biasanya pakai makro. Jadi bikin ringkas saja. Kalau dia memang hasilnya bermakna dalam kurung P kurang dari 0,05 misalnya gitu. Jadi langsung step. Nah, yang tidak disarankan adalah di sini sudah ada tabelnya, terus kamu menceritakan tabel. Dari tabel didapatkan bahwa usia ada sekian sampai sekian tahun, mediannya sekian, D-nya sekian, standar deviasinya sekian. Jenis kelaminnya laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen. Kan udah ada di tabel, ngapain double gitu kan? Sebagian besar tidak menyukai itu, tapi lagi tergantung pemimpin. Ya, semakin bisa kamu lebih efektif menyampaikan hasilmu itu akan lebih bagus, lebih ringkas, gitu kan? Kemudian pembahasan itu seharusnya menceritakan hasil, menjelaskan hasilmu. Jangan mengulang menarasikan hasil di pembahasan, itu tidak perlu. Menarasikan hasil, menarasikan tabel aja nggak perlu, apalagi bahas lagi di pembahasan kamu narasi hasil, itu nggak perlu. Kamu bisa menyinggung sedikit saja. Misalnya ini yang paling tinggi adalah, atau konsumsinya ternyata lebih dari sekian gram. Itu kamu bahas, kenapa kok itu terjadi, kenapa fenomena itu terjadi. Biasanya pembahasan isinya ini dia. Hasil penelitian secara ringkas, penelitian lain yang terkait, baik itu yang mendukung, biasanya kita tampilkan yang mendukung itu apa. Kemudian penjelasannya, kenapa itu bisa terjadi. Misalnya tadi ya, dari penelitianmu konsumsi garam itu memang meningkatkan kejadian hipertensi. Dari hasil statistik kayak gitu ya, dia bermakna peningkatannya. Hal ini sesuai dengan penelitian si A yang menyatakan bahwa dia naik. Kalau penelitian ini sedang dengan penelitian A, B, C yang menyatakan seperti ini. Hal itu terjadi karena konsumsi garam, bla 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 bla. Itu maksudnya. Hasilmu apa? Penelitian pendukungnya apa? Penjelasannya bagaimana? Kalau misalnya ternyata dari penelitianmu tidak terbukti, ya kamu ngomong nggak terbukti. Penelitian saya ini tidak, hipotesisnya tidak terbuktikan. Ternyata konsumsi garam tidak berpengaruh terhadap kejadian hipertensi, tidak meningkatkan kejadian hipertensi. Kalau bisa cari jurnal pendukung akan lebih bagus. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh si B atau si Z. Kan beda nih. Tadi kan kamu ambil hasil penelitian menurut ABC dia sama, bisa. Tapi ini hasilmu nggak sama, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Jangan memaksakan hasil harus signifikan, harus sesuai, enggak. Kamu cari tahu kenapa pada penelitianmu hasilnya kok nggak kayak teori. Problemnya di mana? Oh ternyata ini karakteristik supirmu memang nggak pengaruh di sana. Ada loh literatur pendukungnya. Menurut si Z ini memang nggak ngaruh karena mereka gemar berolahraga. Selain mereka kok memang masakan garam, tapi mereka tuh olahraganya banyak, hidup teratur, semua makan organik, bagus semua, ada penjelasannya. Itu boleh. Di pembahasan ada itu, kemudian ada keterbatasan penelitian. Kamu yang bisa lihat penelitianmu ini kurangnya di mana, terbatasnya di mana. Itu kamu sampaikan di pembahasan. Sehingga orang lain yang membaca penelitianmu ngerti, oh kalau kayak gini aku melakukan penelitian serupa dengan ini akan menemukan keterbatasan ini. Kayak gitu. Nah nanti akan diadresnya di kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu seharusnya sejalan dengan tujuan penelitian. Tujuanmu A, hipotesismu A, kemudian kesimpulanmu A atau non A karena tidak terbukti ya. Jadi tujuan saya adalah melihat apakah konsumsi garam berpengaruh terhadap kejadian hipertensi. Hipotesis saya konsumsi garam mempengaruhi kejadian hipertensi. Kesimpulan saya konsumsi garam tidak mempengaruhi kejadian hipertensi atau konsumsi garam meningkatkan kejadian hipertensi. Jadi sejalan, jangan tiba-tiba ngomong di kesimpulan ternyata konsumsi gula itu yang mempengaruhi kejadian hipertensi. Loh lah kamu gak berhenti konsumsi gula, tiba-tiba kesimpulannya konsumsi gula. Ya jangan gitu. Meskipun pada saat pembahasan atau kamu ngomong bahwa oh olahraga itu ternyata menurunkan kejadian hipertensi, loh kamu gak ngerti itu tidak bisa toh gitu.
Meskipun pada pembahasan akhirnya kamu menemukan, oh dia tidak berpengaruh karena kebiasaan olahraga. Ini gak banget ini. Tapi kan kamu gak meneliti ini, jadi jangan disimpulkan gitu kan. Kesimpulanmu enggak. Terus ada saran. Saran ini akan bisa muncul sumbernya dari penelitian. Misalnya gini, kamu menemukan oh kayak ini jalan pagi ini, olahraga ini dia mempengaruhi loh kejadian, dia merangsungkan gitu kan kejadian potensi. Saranmu adalah next kalau membuat penelitian selanjutnya masukkan olahraga sebagai variabel pengganggu misalnya, identifikasi olahraganya. Atau tadi misalnya oh ternyata kuesionernya ini nggak terlalu tajam, nggak bisa bedain orangnya makan garam terus minum air apa enggak gitu. Jadi dia makan garam kalau bisa habis dimasak dia jadi berkurang kalori ya ternyata misalnya. Kamu nggak nge-address itu. Ketika kamu kan sarankan, oh next time pakai kuesioner jangan yang itu, pakai yang ini aja. Itu kamu masukin di sana. Kayak gitu. Lumayan ya. Nah tadi ya balik sini. Yang saya highlight perizinan dan clearance ini kadang-kadang lupa, tapi kamu harus lalui itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan satu aja? Ada? Baik, semoga tidak ada. Semoga sudah ada gambaran ya bagaimana cara kalian harus melakukan penelitian. Paling enggak bikin proposal besok. Mulai kapan sih kita akan bikin proposal? Praktikum proposal? Belum ada jadwal, tapi paling tidak dalam beberapa minggu ke depan ya. Baik, silakan bisa bersiap-siap. Nanti paling tidak udah ngerti apa isinya sampai ke penelitian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya untuk yang sharing pagi ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini,